Tapi tiba-tiba ia ditarik oleh siswa lain yang diduga kakak kelasnya sakit di bagian mata kanan dan tak bisa melihat apapun, sehingga membuat pelaku diduga marah hingga menusuk mata kanan korban dengan tusuk bakso. Salam kenal semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Sharon Vicky Rainer, NRP 61030230038 dari jurusan Teknologi Pangan, akan mengulas permasalahan yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila dengan fokus pada pendidikan anti kekerasan dan perundungan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila. Permasalahan yang saya angkat berasal dari BBC News Indonesia pada 21 September 2023, di mana mata siswi SD di Gresik ditusuk hingga buta, yang menunjukkan bahwa perundungan di Indonesia sudah darurat. Perundungan atau bullying di Indonesia, menurut pengamat pendidikan, sudah darurat karena kasusnya terus bertambah dan belum ada tanda-tanda penurunan meski Kemendikbud telah menerbitkan sejumlah kebijakan terkait pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI mencatat, sepanjang Januari hingga Agustus 2023, terdapat 379 anak usia sekolah menjadi korban kekerasan fisik dan perundungan di lingkungan sekolah. Salah satu kasus terbaru terjadi di Gresik, Jawa Timur, di mana seorang siswi kelas 2 SD mengalami buta permanen pada mata kanannya akibat diduga ditusuk oleh kakak kelasnya. Peristiwa yang menimpa siswi kelas 2 SD berinisial SAH di Menganti, Gresik, Jawa Timur terjadi pada 7 Agustus 2023. Kejadian bermula ketika sekolah menggelar lomba dalam rangka memperingati HUT RI ke-78. Waktu itu ia sedang mengikuti lomba di halaman sekolah, tapi tiba-tiba ia ditarik oleh siswa lain yang diduga kakak kelasnya untuk dibawa ke sebuah gang di antara ruang guru dan pagar sekolah. Di situ ia dipaksa memberikan uang jajannya, namun korban menolak sehingga membuat pelaku diduga marah hingga menusuk mata kanan korban dengan tusuk bakso. Ia langsung lari untuk membasuh mata kanannya yang mengeluarkan air. Begitu sampai di rumah, ia mengeluh sakit di bagian mata kanan dan tak bisa melihat apapun. Keluarganya pun buru-buru membawa anaknya ke Rumah Sakit Cahaya Biri Bringkang dan kemudian dirujuk ke RS Dr. Sutomo, Surabaya. Pemeriksaan dokter menyatakan ia mengalami kebutaan pada mata kanan karena adanya kerusakan syaraf hingga mengakibatkan buta permanen. Korban juga mengaku kalau ternyata tindakan perundungan itu bukan pertama kali dilakukan oleh pelaku. Bagaimana tanggapan sekolah? Orang tua korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Gresik pada 28 Agustus 2023 lantaran pihak sekolah enggan memberikan rekaman CCTV pada kejadian dengan alasan rusak. Akibatnya, Kepala Dinas Pendidikan Gresik, Haryanto, menjatuhkan sanksi kepada Kepala Sekolah SDN 236, Umi Latifah, berupa pembinaan. Selain itu, Dinas juga mengubah standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan sekolah agar tidak terulang kejadian serupa. Lalu, apakah ada aturan pencegahan bullying di sekolah? Jawabannya ada, yaitu Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Aturan ini ditetapkan pada 3 Agustus 2023 bersama dengan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Tapi, kata Ubaid, kebijakan tersebut sepertinya belum sampai ke Dinas Pendidikan mulai dari provinsi sampai kabupaten atau kota, apalagi sekolah. Jika sudah disosialisasikan, maka kasus perundungan di Gresik seharusnya tidak terjadi. Pendidikan anti kekerasan dan perundungan, anti-bullying education, adalah upaya sistematis untuk membekali individu, khususnya di lingkungan pendidikan, dengan pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai yang dapat mencegah serta menanggulangi kekerasan dan perundungan.
Nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi perundungan di lingkungan sekolah. Pendidikan ini berfokus pada pengembangan sikap empati, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan, serta memberikan alat bagi individu untuk menghadapi dan melaporkan perilaku yang bersifat merugikan. Berikut adalah cara bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat memberikan kontribusi positif dalam mencegah dan menanggulangi perundungan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Memupuk sikap hormat dan tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dengan nilai ini, siswa akan memiliki dasar moral yang kuat untuk tidak melakukan atau mendukung tindakan perundungan. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, untuk mempromosikan perlakuan yang adil dan beradab terhadap sesama. Siswa diajarkan untuk menghargai perbedaan, menghindari prasangka, dan bertindak dengan cara yang beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, untuk mendorong semangat gotong royong demi membantu dan melindungi sesama. Dengan adanya nilai gotong royong, siswa dan staf sekolah dapat berkolaborasi untuk mencegah dan menanggulangi perundungan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, untuk mendorong partisipasi aktif siswa dalam menciptakan lingkungan yang adil dan sejahtera. Dengan memahami nilai partisipasi dan kebijaksanaan, siswa akan terlibat dalam upaya pencegahan perundungan. Sila yang kelima, yaitu yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesetaraan. Dengan menginternalisasi nilai keadilan, siswa akan lebih peka terhadap ketidaksetaraan dan bersedia melibatkan diri dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks pendidikan anti perundungan memerlukan integrasi yang terstruktur. Guru dan staf sekolah memiliki peran penting dalam menyampaikan nilai-nilai ini kepada siswa dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan karakter yang positif. Melalui pendekatan ini, diharapkan siswa tidak hanya memahami nilai-nilai Pancasila secara teoritis, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan lingkungan sekolah bebas dari perundungan. Sekian yang dapat saya bagikan, semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya juga mohon maaf jika ada kata yang salah atau ada hal yang kurang berkenan di hati. Terima kasih.